Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kali ini saya lagi nyukur tetangga ya. Saya bukan tukang cukur, cuman sekedar hobi saja, dan mau menyebarkan ilmu yang saya punya. Saya juga belajar tidak asal-asalan, tidak asal nyukur, yang pasti ada basic, ada cara, ada tahap-tahapannya. Kali ini model yang saya ambil biasa standar, cuman di sini saya menggunakan cut nomor 2 dengan teknik overcomb. Mengapa saya menggunakan teknik ini? Karena teknik ini bertujuan agar mencukur jauh lebih cepat. Jadi cuman modal overcomb, mencukur jadi lebih cepat. Teknik overcomb adalah teknik menggunakan sisir dengan mesin alat cukur. Bagi kalian yang pemula pasti ini teknik yang cukup susah ya, karena mengandalkan feeling dan pastinya ketepatan tangan dan kelenturan. Oke, bagi kalian yang sudah mahir pastinya teknik overcomb ini adalah teknik yang memang berpengaruh bagi hasil dari sebuah potongan rambut. Kalau teknik overcombnya tidak bisa, maka hasilnya tidak bisa square. Pada kali ini yang penting nyukurnya cepat dan pasti rapi. Saya tidak mau tidak menargetkan mau model apa, yang seperti apa. Yang saya targetkan adalah model standar dengan teknik yang cepat. Dan bagian bawahnya saya menggunakan modelan klasik agar terlihat lebih menyatu dengan bagian atasnya. Ini adalah full durasi ketika saya motong. Mohon maaf ya, ini kameranya kehalang sama badan saya karena emang saya menggunakan alat seadanya, saya tidak menggunakan tripod. Jadi ya seadanya, kalian bisa menikmati video saya dengan seadanya. Teknik overcomb adalah teknik yang gampang-gampang susah, apalagi kalau di bagian bawahnya itu pasti susah, di bagian atas telinga sangat susah. Tapi yang pastinya lama-kelamaan yang namanya sudah biasa nanti pasti bisa. Bagi kalian yang pemula harus semangat untuk belajar potong rambut agar hasilnya bisa lebih maksimal lagi dan bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kalian, menjadi barberman yang hebat dan bisa menghasilkan uang yang dengan jumlah yang sangat besar. Teknik overcomb mengandalkan tangan yang sangat lentur, jadi usahakan tangan kalian tuh harus lentur ya, tidak boleh kaku. Dan juga pastinya kalian tidak boleh grogi, harus yakin, karena kalau grogi itu pasti ngambil rambutnya sedikit-sedikit. Ini durasinya lumayan lama karena saya video ini tidak dipotong-potong,
Seandainya reel seperti ini tidak diedit atau ditambah-tambahkan apa-apa, ini video murni saya ketika nyukur. Nah, di sini hasilnya sudah mulai terlihat ya. Kalau tampak dari samping itu sudah mulai square. Nanti square itu apa? Kalian bisa cek aja di Google atau cari di YouTube apa itu pengertian square. Kalau ada orang yang mau nyukur dengan model mohawk, itu otomatis potongannya tidak square. Intinya begitu. Intinya square itu bisa dikatakan lawan kata dari mohawk. Karena kalau potongan mohawk itu sudah pasti atasnya itu tidak dibikin square atau ya dipapras habis. Rambut seperti ini, rambut ikal adalah rambut idaman para barberman karena enak ya kalau rambut ikal. Kenapa enak? Karena kalau ada cukuran yang salah atau cukuran yang sedikit kurang rapi itu tidak kelihatan kalau rambutnya ikal. Beda dengan rambut lurus, biasanya kalau rambut lurus itu bakal kelihatan kalau ada yang kurang di cukurannya. Belajar nyukur itu harus dengan kesabaran dan optimis. Harus dengan ketekunan belajar yang giat, mempelajari teori dan juga prakteknya. Jangan cuma teori, prakteknya tidak, dan jangan cuma praktek tapi teorinya nol. Harus dengan kedua-duanya. Teori tanpa praktek itu sama saja bohong dan sebaliknya. Yang penting kita harus teliti bagian-bagian mana dan juga tidak boleh bekerja 2 kali atau kita terlalu cepat tapi kita melupakan hal-hal kecil, akhirnya kita mengerjakan 2 kali. Sebisa mungkin kita harus teliti, apalagi kalau sekelas barberman yang ditarif 200 ribuan itu harus benar-benar teliti. Jadi gak boleh males ya, kalau nyukur itu harus teliti dan harus sabar karena setiap orang itu punya kepala yang berbeda-beda. Ada kepalanya yang benjol-benjol, ada kepalanya yang lurus, ada kepalanya yang kecil, terutama anak-anak itu kepalanya kecil susah rewel pula. Ini lo micah sembarangan. Kali ini karena modelnya rambutnya keriting jadi gampang ya. Kalau keriting itu emang gampang. Nah, di sini saya tinggal mencukur bagian atasnya. Mohon maaf ya, nanti gunting saya tuh gunting biasa, gunting anak-anak. Karena memanfaatkan barang yang ada. Toh saya bukan tukang cukur, bukan bekerja di bidang cukur, saya cuma sekedar hobi menyebarkan apa yang saya ketahui dan saya tidak menyampaikan apa yang saya belum ketahui. Saya cuman menyampaikan apa yang saya ketahui. Di sini saya menyemprotkan banyak karena rambutnya
keriting ya, jadi basahnya enggak terlalu basah, solid basah, rambutnya keriting. Tuh saya menggunakan gunting anak-anak. Saya memanfaatkan gunting yang ada karena saya pernah beli gunting yang di online shop, tapi sekarang sudah nggak tajam lagi. Bagi saya nyukur itu bisa menghilangkan stres ya, karena hobi. Bisa menghilangkan stres. Kalau nggak nyukur bawaannya tangan tuh gatel. Insya Allah saya sudah mempelajari teknik dasar dari sebuah potong rambut. Saya paham betul yang namanya potongan rambut, model-model rambut saya juga paham. Jadi insya Allah saya tahu. Karena guntingnya kecil, saya di sini agak kesulitan ya. Guntingnya kecil itu susah, terus ya nggak terlalu tajam. Saya membutuhkan ketelitian, yang pasti kesabaran, karena beda gunting kecil sama yang gunting besar. Kalau gunting besar itu sekali potongan tuh udah, tapi kalau gunting kecil tuh ya agak ribet. Kepala si customer itu triangle ya, atau membentuk segitiga dengan kepala yang kecil. Di sini saya memutuskan untuk untuk membuat model sidebar atau belah samping saja, karena saya nggak mau aneh-aneh. Customer saya ini sudah tua juga, tidak terlalu mengikuti gaya rambut, dan pastinya menyesuaikan dengan usia juga. Bagi kalian yang bercita-cita menjadi barberman, harus semangat. Pokoknya jangan sampai lelah, pastinya harus tetap belajar, harus haus dengan ilmu. Jadi jangan cukup satu ilmu saja, kalian harus mempelajari beberapa ilmu. Misal kalian sudah paham teknik overcomb, kalian harus paham juga teknik cara gunting rambutnya bagaimana, cara mempelajari bentuk kepala seseorang, dan masih banyak lagi cara-cara yang harus kalian pelajari. Cara membuat potongan fade, cara membuat potongan taper, dan ada beberapa taper juga, cara memegang alat rambut. Pokoknya kalian harus semangat dalam belajar dan memahami apa yang menjadi kalian tuju. Di sini saya lumayan lama ya motongnya, karena guntingnya kecil, agak ribet, dan rambutnya ikal. Kalau rambut ikal itu bagian atas tuh agak susah, apalagi guntingnya kecil. Jadi di sini ya lumayan lama.
Belajar cukur rambut itu tidak harus semuanya dengan alat yang mahal, harus dengan menggunakan merek Wahl atau merek-merek yang di atasnya. Kalian cukup perlu membeli alat yang memang sesuai dengan kebutuhan kalian saja. Karena bagi kalian yang pemula, tidak perlu mencukur rambut dengan merek-merek yang mahal. Kalian bisa menggunakan merek Kemei atau merek-merek yang murah lagi. Yang terpenting kalian tahu fungsi dari potong rambut, tahu fungsi dari pisaunya. Jadi pisau potong rambut itu atau blade dari mesin cukur itu ada dua, ada yang flat dan ada yang taper. Jadi kalau flat itu membuat potongan fade, dan model yang taper itu pastinya buat potongan taper atau potongan yang tidak terlalu tipis. Nah, di sini nampaknya sudah mulai selesai ya. Ya, tinggal styling seadanya saja karena memang menggunakan alat seadanya. Yang penting hasilnya rapi dan tidak ngecewain. Sini ada yang kurang di bagian sampingnya, perlu di overcome lagi karena kita kan tidak tahu ya, ketika dipotong bagian atas ada saja yang kurang di sampingnya, itu harus kalian perhatiin. Video ini tidak menggunakan filter sama sekali karena saya ingin mengajak kalian sesuai dengan isi video ini, tidak dibuat-buat ataupun tidak dipercantik modelnya, atau yang jelek dibikin bagus, yang cukuran yang jelek dibikin bagus, itu tidak. Ini asli, saya tidak mengedit apapun. Nah, ini tinggal sedikit lagi ya prosesnya, tinggal bagian sampingnya perlu di overcome lagi karena ada yang kurang. Kalian mungkin bertanya kenapa kalau di barberman yang mahal-mahal itu hasilnya halus. Ada youtuber yang hasilnya halus bagus, itu karena menggunakan hair dryer dan pasti kameranya yang bagus, itu juga berpengaruh. Penggunaan hair dryer itu pastinya membuat rambut bergelombang, dan untuk menggunakan styling itu sangat mudah. Kalau di sini saya natural aja ya, tidak menggunakan hair dryer atau kamera, juga biasa menggunakan kamera handphone yang murahan. Jadi ya apa yang kalian lihat ya itu sesuai gitu, tidak dibuat-buat. Malahan kalau menurut saya di kamera itu lebih jelek daripada hasil aslinya, karena semakin kamera HP yang murah pasti hasilnya semakin jelek. Beda dengan kamera HP yang mahal, itu akan membuat bagian kulit, bagian rambut itu terlihat lebih bagus dan menutupi kekurangan dari potongan tersebut.
252an. Kalau motor mau isi barek isi HD, makai motor si Taswan. Mana? Makai motor si Taswan, sia jeung si Ari nu mangkat dibere 250. Nah, ini sudah mulai selesai. Tinggal tahap finishing, yaitu membuat garis di tepi biar terlihat lebih rapi dan ada kesan klasik. Bagian belakang dipotong karena biar ada kesan klasiknya. Maklumlah, menyesuaikan usia customer. Nah, di sini sudah selesai. Mungkin saya akan sedikit styling ya, atau merapikan bagian atasnya nanti agar di kamera terlihat lebih rapi aja. Ini ya videonya kudu gagal. Apakah sudah ganteng? pokoknya mantap lah.